Harapan supporter Persis Solo untuk melihat kebangkitan cepat di bawah arahan pelatih anyar Milomisa Silija harus pupus dalam sekejap. Debut kedua Milo bersama Laskar Samber Nyawa justru diwarnai hasil mengecewakan. Pelatih asal Bosnia itu dipecat Laskar Samber Nyawa pada musim lalu, tetapi kembali dipekerjakan pekan ini. Bertandang ke Banten International Stadium pada pekan ke-15 Super League 2025 hingga 2026, Sabtu 20 Desember 2025, Persis Solo dipermalukan tuan rumah Dewa United dengan skor telak 1-5. Kekalahan tersebut memperpanjang tren negatif yang belum juga terputus di tubuh tim asal kota Bengawan itu. Hasil buruk ini membuat Persis Solo kembali gagal meraih kemenangan. Bahkan, Laskar Samber Nyawa tercatat belum pernah menang dalam 13 pertandingan terakhir yang mereka jalani di liga. Kemenangan terakhir Persis terjadi pada laga pembuka musim saat menaklukkan Madura United dengan skor 2-1 pada 9 Agustus 2025. Kekalahan telak dari Dewa United juga semakin memperparah posisi Persis di papan klasemen. Hingga pekan ke-15, Persis Solo masih terpuruk di dasar klasemen dengan koleksi 7 poin dari 14 pertandingan. Catatan tersebut menjadikan Persis sebagai juru kunci sekaligus salah satu tim dengan lini pertahanan paling rapuh di Super League musim ini. Situasi ini menjadi sinyal bahaya serius bagi Persis Solo. Jika tidak ada perubahan signifikan pada paruh kedua kompetisi, ancaman degradasi ke Liga 2 semakin nyata dan sulit dihindari. Hasil akhir 5-1 membuat Dewa United menjauh dari zona degradasi dengan 16 poin. Adapun Persis semakin terpaku di dasar klasemen dengan 7 poin dan jumlah kebobolan terbanyak 31 kali. Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menjelang laga pekan ke-15 Super League 2025-2026.
Macan Kemayoran dijadwalkan melawat ke markas Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Padang pada Senin 22 Desember 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan kondisi timnya berada dalam situasi yang positif. Dirinya menilai para pemain menunjukkan fokus serta komitmen tinggi untuk mempertahankan performa dan terus bersaing di papan atas klasemen. Meski Semen Padang FC saat ini masih berada di zona degradasi, Mauricio menegaskan hal tersebut tidak boleh membuat Persija lengah. Ia meminta anak asuhnya tetap menghormati lawan dan tampil dengan determinasi tinggi sepanjang pertandingan. Menurut Mauricio, laga tandang di Padang akan menjadi ujian penting bagi mental dan konsisten tim. Persija sendiri datang dengan modal positif setelah mencatatkan 6 kemenangan beruntun di kompetisi. Dua pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri dikabarkan masuk dalam radar Persib Bandung untuk putaran kedua musim ini. Dua nama yang santer disebut adalah Joey Pelupesi dan Martin Paes. Rumor ketertarikan Persib terhadap kedua pemain tersebut menguat dalam beberapa hari terakhir. Sinyal Persib akan kembali menambah pemain naturalisasi juga kian jelas, mengingat saat ini skuad asuhan Bojan Hodak sudah diperkuat Tom Hay dan Eliano Rangers. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan saat ditemui di Geraha Persib Kota Bandung Rabu 11 Desember 2025 mengakui pihaknya telah mengantongi dua nama besar yang berpotensi bergabung pada putaran kedua.
Namun demikian, Aditya belum bersedia menyebutkan secara pasti siapa pemain yang akan didatangkan. Meski begitu, Aditya sempat menyinggung nama Joe Pelupessy. Menariknya, ia juga membuka kemungkinan hadirnya nama lain yang justru mengarah kepada Martin Paes. Jika kedua pemain timnas tersebut benar-benar bergabung, Persib dipastikan harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Saat ini, Joe Pelupessy masih membela Lommel SK, klub kasta kedua Liga Belgia. Sepanjang musim ini, gelandang timnas Garuda tersebut telah tampil dalam 15 pertandingan dengan total 835 menit bermain serta menyumbang 2 gol di kompetisi liga. Berdasarkan data Transfermarkt, per 24 April 2025, nilai pasar Joe Pelupessy berada di angka 4,35 miliar rupiah. Mengalami penurunan dibandingkan Desember 2024 yang sempat mencapai 5,12 miliar. Sementara itu, Martin Paes saat ini berstatus sebagai kiper utama FC Dallas yang berlaga di Major League Soccer, kasta tertinggi sepak bola Amerika Serikat. Per 11 Desember 2025, nilai pasar Martin Paes tercatat di angka 31,29 miliar rupiah. Meski angka tersebut juga mengalami penurunan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Persib Bandung memang tengah membutuhkan tambahan kekuatan skuad seiring keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025 hingga 2026. Kedalaman tim dinilai krusial agar Maung Bandung mampu bersaing di 2 kompetisi sekaligus, termasuk menjaga penampilan positif di Super League demi mewujudkan target juara untuk ketiga kali berturut-turut. Komisi Disiplin atau Komdis PSSI kembali menjatuhkan hukuman kepada Persija Jakarta terkait pelanggaran yang terjadi di ajang Super League 2025 hingga 2026. Sidang Komdis digelar pada 2 Desember 2025 dan selain Persija, Persebaya Surabaya dan PSIM Yogyakarta juga harus menerima sanksi. Pelanggaran untuk Persebaya terjadi saat pertandingan melawan Bayangkara Lampung FC pada 28 November lalu. Pada pertandingan ini, pemain dan satu ofisial mendapatkan kartu kuning.
Komdis menghukum mereka dengan denda sebesar 50 juta rupiah. Hukuman Persija Jakarta menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Klub ibu kota itu dikenai denda senilai 100 juta rupiah akibat keterlambatan masuk ke lapangan sekitar 114 detik saat menjamu PSIM Yogyakarta pada 28 November 2025. Selain itu, Komdis juga memberikan sanksi tambahan senilai 60 juta rupiah setelah supporter Persija, Jackmania menyalakan flare di tribun. Pelanggaran ini terjadi bersamaan dengan perayaan ulang tahun Persija Jakarta yang ke-97. Dari sisi lawan, Komdis menemukan supporter PSIM yang hadir pada laga tersebut. Laskar Mataram harus membayar denda sebesar 25 juta rupiah. Total, Persija harus membayar denda senilai 160 juta rupiah atas 2 pelanggaran yang terjadi dalam satu pertandingan. Kedepan, Komdis meminta agar para pendukung setiap klub lebih taat pada peraturan yang berlaku, agar tim kesayangan mereka tidak lagi harus mengeluarkan denda cukup besar di setiap pertandingan.